kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, so kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Sosok ini sebut bahasa Malaysia gagal tak seperti bahasa Indonesia. Siapa ini? Siapakah sosok ini yang mengatakan bahasa Malaysia itu gagal gitu ya? Dan kenapa sosok ini orang ini mengatakan bahasa Malaysia gagal katanya. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Jadi ini masih menjadi topik perbincangan begitu kan, terlepas PM Malaysia mengusulkan ini. Kita tahu ya Muhammad ni yang betul undang kecil di majlis daerah kita tidak mampu untuk menguatkan kesalahan penggunaan bahasa. Kalau kita lihat di setengah-setengah tempat nama-nama taman dan sebagainya menunjukkan seolah-olah kita tidak berada di dalam negara kita tetapi berada di luar negara. Secara peribadilah, pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu. Ya, betul. Sebelum kita ingin menyebarluaskannya ke tempat-tempat di luar. Itu Malaysia. betul tuh. Dalam negara dulu. Bahasa kita kan bahasa Diperkasakan kebangsaan gitu, bahasa dan Melayu. bahasa ibunda kita. Jadi apabila orang tidak memberi kepentingan kepada bahasa, tidak menghormati bahasa, tidak memandang penting menggunakan bahasa dengan baik, maka itu menjadikan bahasa tidak penting lagi, satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyat dia fasih berbahasa negara. Ya, Mereka betul. bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara. Itu Tetapi dia tuh. di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Ya, masih ada tuh yang tidak Kenapa pasti. kita Dia seperti di Indonesia gitu kan. bahasa Inggeris ditekankan adalah sebab bahasa Inggeris itu adalah bahasa ilmu buat masa sekarang. Pakar, bahasa Melayu gagal satukan ras di Malaysia, tak seperti bahasa Indonesia. Ini pakar yang berbicara ini. Pakar studi etnis Malaysia menyatakan, sudah saatnya kekuatan politik mengakui bahwa mereka gagal menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan masyarakat multiras negara itu. Perlu kita akui bahwa bahasa Melayu telah gagal kita gunakan untuk memupuk persatuan, padahal bahasa memiliki kemampuan untuk mempersatukan orang, kata Profesor Universitas Kebangsaan Malaysia Teo Kok Seong dalam sebuah diskusi merujuk pada capaian Indonesia dalam menyatukan 1.500 suku bangsa melalui kesamaan penggunaan bahasa Indonesia. Itu dia ya. Teo Kok Seong mengatakan warga Malaysia saat ini tidak memiliki identitas yang sama sebagai akibat dari kegagalan pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Demikian So, dikutip sekarang dari masih Free ada Malaysia gitu ya, Today, Jumat warga 8 negara di April Indonesia yang tidak 2022. fasih. Dia mengatakan Malaysia perlu melihat di mana kegagalan dalam menggunakan bahasa Melayu untuk menyatukan rakyat. Menurut dia banyak warga yang tidak bangga atau tidak sayang pada bahasa nasional. Teo mengimbau masyarakat Melayu untuk menjadi yang terdepan dalam mengangkat bahasa tersebut. Kita butuh perubahan sikap terhadap bahasa Melayu dan itu harus datang dari orang Melayu sendiri. Ini ada Mantan dosen poinnya Universiti nih. Malaya, Nick Salfiah Kari mengatakan orang Melayu sendiri tidak bangga dengan bahasa ibu mereka, tapi lebih senang berbicara dalam bahasa lain. Sebelum kita promosikan penggunaan bahasa Melayu di luar Malaysia, kita harus bekerja untuk menghargai dan menghormati bahasa kita sendiri. Sikap itu penting, dalam saya negara menurut dulu, tidak ada gitu kan. rasa bangga di antara orang Malaysia untuk bahasa tersebut, apalagi di antara orang Melayu sendiri untuk bahasa ibu mereka. Bahkan para pemimpin partai berbasis Melayu sangat sedikit menggunakan bahasa Melayu ketika memperjuangkan perjuangan mereka. Katanya, bulan lalu Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan dia akan mengusulkan agar bahasa Melayu diadopsi sebagai bahasa resmi kedua ASEAN dalam upaya untuk mengangkat bahasa Melayu di tingkat internasional. Saat ini banyaknya masyarakat Malaysia yang mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, Banyak yang khususnya guna di kalangan bahasa cerdik Inggris. pandai. Diprediksi bisa menggerus bahasa Melayu sebagai bahasa ibu. Pakar bahasa dari Belanda, Profesor Wing A,
El Stoko mengatakan bahasa Melayu di Malaysia bisa punah jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri. Bahasa itu bisa terancam lenyap jika masyarakat tidak lagi menghormati bahasanya sendiri ataupun mereka tidak menganggap bahasanya sebagai yang bisa menyatukan masyarakatnya, serta malu atau tidak mau peduli dengan menggunakan bahasa yang betul, kata Prof Win yang dimuat dalam sebuah koran terbitan Kuala Lumpur Senin 19 Maret. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Nah, jadi ini pakar harus studi bahasa gitu di Malaysia mengatakan sebelum gitu ya, sebelum memperluaskan gitu lah, sebelum memperkasakan bahasa Melayu di kawasan Asia Tenggara ini lah khususnya gitu ya, harus diperkasakan dulu di dalam negara, sebab kan ada juga ya warga negara Malaysia ada yang masih belum fasih berbahasa Melayu gitu. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia kan semua di sini warga negara itu memang fasih, dari yang Chinese itu memang tidak ada dialek Tionghoa-nya itu, jadi betul-betul fasih dengan penggunaan bahasa Indonesia gitu guys. Dan ya itu ada poinnya juga memang betul gitu ya. Jadi sebelum memperkasakan lah gitu ya bahasa Melayu, sebelum mau mengusulkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ASEAN, ya lebih baik kita memperkasakan dulu di dalam negara ini. Kalau kita tengok Indonesia kan lagi banyak gitu, lagi pelbagai gitu kan, dia punya budayanya, dia punya masyarakatnya gitu ya, tapi masih masih bersatu dalam satu bahasa gitu, semuanya tuh fasih berbahasa Indonesia. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.